Terima kasih Ketua, Pimpinan, dan anggota Komisi 3, serta Pak Calon Kapolri, Pak Komjen Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, serta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah ma'ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan walaupun di tengah perjuangan melawan COVID-19. Salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati. Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang penting di negeri ini. Polri menjadi etalase hukum di Indonesia. Baik buruknya hukum dapat tercermin dari sikap dan profesionalitas yang ditunjukkan aparat Polri dalam menangani berbagai persoalan hukum. Lambang Polri Rastra Sewakotama, yang berarti Polri adalah abdi utama daripada nusa dan bangsa, harus dimanifestasikan secara nyata dan sungguh-sungguh. Makna lambang tersebut memposisikan Polri sebagai alat negara yang berada di tengah, bersikap adil, non-partisan, tidak terlibat politik praktis, apalagi menjadi alat kekuasaan. Nusa dan bangsa merupakan prioritas utama Polri. Polri di bawah Kapolri harus selalu berupaya membuktikan makna lambang tersebut secara profesional dan proporsional sesuai cita negara hukum Indonesia dalam menangani berbagai permasalahan hukum. Beberapa permasalahan yang harus ditangani dengan baik, antara lain reformasi kepolisian harus terus berjalan dalam rangka mewujudkan institusi kepolisian yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan presisi. 2. Kesiapan Polri dalam menginternalisasi paradigma baru dalam sistem penegakan hukum yang didasarkan pada konsep restoratif justice, sehingga perkara pidana tertentu seperti diatur dalam KUHP dan KUHP maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diselesaikan dengan pendekatan mediasi penal yang berorientasi kepada kepentingan korban atau victim. 3. Bersikap profesional dan adil dalam menangani dan menanggapi isu ekstremisme dan radikalisme serta tidak masuk dan terjebak dalam politisasi isu tersebut. Penting untuk ditegaskan bahwa ekstremisme dan radikalisme merupakan musuh bersama. 4. Menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM atas kasus penembakan 6 orang Laskar FPI secara adil, transparan, dan akuntabel. 5. Mengubah pola komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat menjadi lebih humanis, khususnya dalam hal penanganan aksi massa. 6. Penanganan terhadap pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dilakukan secara adil dan proporsional. 7. Terakhir, pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID-19 harus ditanggulangi secara adil dan proporsional. Fraksi PKS tentu saja berharap institusi Polri semakin solid di bawah kepemimpinan Bapak Listio Sigit dan menjadi institusi yang dicintai masyarakat, terdepan dalam mewujudkan keadilan penegakan hukum sesuai Tribrata Polri yang dilandasi ketakwaan, kebenaran, dan pengayoman masyarakat. Setelah mendengar, mengikuti, dan mencermati rangkaian proses dari uji kelayakan calon Kapolri, khususnya dari fraksi PKS yang dijawab dengan tepat dan cermat oleh Pak Listio Sigit, di Komisi 3, kami berkesimpulan Pak Komjen Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI merupakan pribadi dengan rekam jejak yang baik dan bagus, sehingga kiranya mampu dan layak untuk mengemban amanah tertinggi kepemimpinan di institusi kepolisian sebagai Kapolri. Dengan pertimbangan di atas, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera memutuskan untuk menyetujui usulan pengangkatan Komjen Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk diproses ke tahap selanjutnya, dan pemberhentian Saudara Jenderal Polisi Idam Aziz sebagai Kapolri. Demikian pandangan fraksi PKS ini kami sampaikan
sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian pimpinan dan anggota dewan serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih. Bersama melayani rakyat. Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan fraksi ditandatangani Ketua Jajuli Juwaini, Sekretaris Ledia Hanifah. Demikian, terima kasih.